Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah selalu kita ucapkan atas nikmat yang selalu yang telah diberikan oleh Allah, yang mana apabila kita mencoba untuk menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri pada saat ini selain nikmat iman dan Islam adalah nikmat kesehatan. Karena pada masa pandemi seperti ini, kesehatan menjadi salah satu poin kritikal yang sangat penting. Maka kita tidak boleh berhenti, tidak boleh henti-hentinya mengucapkan syukur atas nikmat kesehatan ini yang diberikan pada kita semua. Hingga pada sampai saat ini kita masih mampu mengikuti perkuliahan dengan khidmat, dengan antusias, dengan sehat. Walaupun kita masih melaksanakan dengan kondisi daring seperti ini. Nah, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena sebelum kita memulai suatu majelis ilmu dengan menyebut hamdalah, puji syukur kepada Allah dan Rasulullah, kita senantiasa berharap mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, baik buat kita sendiri, lebih-lebih buat agama dan buat masyarakat secara umumnya. Sebelum kita mulai, mari kita baca dulu suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, dan tak lupa kepada orang tua yang telah menyekolahkan kita semua sampai pada saat ini. Al-Adiniyah wa Qulatin Sholihah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, kita masuk ke dalam materi lanjutan penggolongan obat menurut undang-undang. Pada materi kemarin, teman-teman semua sudah mendapatkan materi tentang pengantar farmasian, yang mana masing-masing sudah mendapatkan tugas dari materi farmakope dengan bentuk sedia masing-masing. Nah, pada perkalian ini akan kita lanjutkan, nanti ada hubungannya materi pada hari ini dengan tugas yang kemarin. Nah, pada minggu ini, perkuliahan kita lakukan secara asinkronus atau teman-teman cukup melihat video yang saya kirim. Kemudian nanti akan mensinkronkan materi kemarin dengan materi hari ini untuk dilanjutkan ke tugas. Oke, sedikit mengulang yang sebenarnya sudah kalian tahu semuanya, penggolongan obat menurut undang-undang. Jadi tugas yang pertama, teman-teman harus mencari ya penggolongan obat ini berdasarkan tentang obat jadi, obat paten, obat standar, obat asli, dan obat baru. Undang-undang terbaru atau Permenkes terbaru sampai tahun 2020 nanti teman-teman silahkan cantumkan di tugas di dalam farmakope kemarin. Jadi selain masing-masing bentuk sediaan, teman-teman juga harus mencari dalam bentuk sediaan tersebut undang-undang tentang kesehatan, tentang obat ada pada undang-undang atau peraturan Menteri Kesehatan nomor berapa. Itu lanjutannya. Kemudian obat sendiri itu apa sih? Nah, secara teori banyak sekali teman-teman kakak tingkat kalian yang ujian skripsi mendefinisikan obat sendiri itu banyak yang kurang tepat atau bahkan bisa dikatakan salah. Jadi contoh, pada hari ini kebetulan saya juga menguji skripsi. Salah satu definisi obat yang mereka pahami adalah digunakan, definisi dosis. Tadi dosis adalah takaran yang digunakan harus sesuai. Kemudian dosis itu apa? Untuk menjelaskan sebelum ke obat, mengetahui dosis sendiri itu banyak yang kurang tepat. Nah, obat sendiri, jadi secara definisi apa harus plek atau saklek harus sama persis seperti ini? Silakan teman-teman boleh membuat definisi istilah yang lebih sederhana. Namun harus tetap esensialnya seperti bahan obat yang digunakan untuk diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Itu harus tetap diingat.
Apa saja yang bisa disebutkan luka atau secara batiniah maupun secara rohaniah. Oke, jadi pengobatan tidak hanya untuk luar, untuk dalam, untuk jiwa pun juga ada obatnya. Untuk pembahasan secara agama nanti akan dijelaskan oleh para ustadz di farmasi yang lebih kompeten. Contoh, untuk diagnosa ada tuberkulin, untuk TBC mengetahui diagnosanya, untuk mencegah sekarang pada masa pandemi ada vaksin, imunisasi, kemudian untuk mengurangkan atau mengurangi gejala, diclofenac untuk mengurangi nyeri, kodein, refleks batuknya, menghilangkan Novalgin menghilangkan nyeri, paracetamol menghilangkan panas, menyembuhkan golongan antibiotik, amoxicillin, cefixim, ketoconazole, dan sebagainya. Untuk menyembuhkan luka, ada povidone iodine, ada teman-teman yang lebih mengenal biasanya dengan nama betadine ya, nama mereknya, dan soframycin atau lebih banyak dikenal dengan sofratul. Kemudian ada kelainan rohaniah atau gangguan jiwa yang bisa dikurangi gejalanya atau penyakitnya dengan valium, dilantin, dan sebagainya. Untuk memperbaiki badan atau mempercantik atau memperelok menggunakan kosmetik. Oke. Kemudian apa sih obat itu? Ada obat jadi, obat paten, obat baru, obat generik. Obat jadi obat yang tidak bisa digunakan sesuai dengan farmakope atau yang ditetapkan oleh pemerintah, baik bentuknya berupa serbuk, cairan, salep, pil, tablet, supo, injeksi, dan sebagainya. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang membuat atau yang dikuasakannya. Nah, nanti kita akan ada bab sedikit khusus tentang obat paten dan obat generik. Kemudian obat baru ataupun ya ini bisa sebagai zat yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat atau eksipien. Kemudian obat asli ada obat-obat dari bahan alam yang ada di Indonesia. Obat esensial ada daftar obat esensial kalau di Indonesia masuk dalam DOEN, daftar obat esensial nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Oke, obat generik itu apa sih? Nanti akan lebih kita perdetail lagi. Namun obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat khasiatnya atau obat paten yang telah habis masa perizinannya sehingga boleh diproduksi secara massal. Penggolongan ada narkotika, obat keras tertentu atau OKT, obat wajib apotik atau OWA, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Nah, untuk narkotika juga ada undang-undang khusus. Oke, untuk narkotika ada undang-undang khusus tentang yang mengatur tentang narkotika. Nah, apa sih narkotika itu? Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi, titik kunci narkotika adalah menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa atau mengurangi atau sampai menghilangkan rasa nyeri. Namun di sini ada ketentuan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, ini tugas yang pertama, teman-teman harus mencari peraturan Menteri Kesehatan nomor berapa sih yang terbaru. Apa sih tujuannya narkotika itu perlu diatur? Pertama adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mencegah terjadinya penyalahgunaan karena penyalahgunaan narkotika ini sudah cukup mengkhawatirkan. Oke. Memberantas peredaran gelap narkotika. Tujuannya juga untuk disalahgunakan. Oke. Golongan 1, narkotika. Pada golongan 1 ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lainnya. Tidak boleh diproduksi pada proses produksi kecuali jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya apa?
dari peraturan tadi silakan dirangkum. Tugas yang kedua. Obat narkotika golongan kedua hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Ini distribusinya tadi diawasi ketat, ini diatur juga oleh pemerintah. Jadi yang pertama hanya untuk penelitian, golongan kedua untuk penelitian dan pelayanan kesehatan. Contohnya apa saja? Tugas yang ketiga. Golongan ketiga, obat narkotika golongan 3 hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Loh, kok sama? Di sini berbeda tingkat atau kadarnya yang mempengaruhi ketergantungannya nanti. Untuk lebih tahu lanjut, silakan dicek contoh golongannya apa saja dan ditulis sama yang merupakan ini nanti tugas yang keempat. Kemudian obat keras. Obat keras ada 3 obat keras. Obat keras tertentu atau OKT atau psikotropika dan obat wajib apotik atau obat keras yang dapat diberikan tanpa resep. Jadi yang perlu diketahui obat wajib apotik itu adalah sebenarnya obat keras. Tanda saya rasa teman-teman sudah tahu ada warna merah, lingkaran, kemudian dikasih huruf K. OKT atau psikotropik undang-undang cukup lama. Kalau ada yang terbaru tolong dicek lagi. Kemudian tujuan pengaturan sama untuk ketersediaan, mencegah penyalahgunaan, dan memberantas peredaran gelap. Golongan psikotropik sama terbagi menjadi 4, 1, 2, 3, dan 4. Namun karena saya baik di sini langsung saya sebutkan, tidak perlu dicari. Oke. Psikotropik yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu, pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi ini sama karena ketergantungannya cukup tinggi. Contohnya adalah brolamfetamin. Yang kedua, tujuannya sama dia untuk ilmu pengetahuan, tapi dapat digunakan untuk terapi sama dengan narkotika golongan kedua. Contohnya adalah amfetamin, sekorbarbital, pasti pernah mendengar. Fungsi dan khasiatnya untuk menurunkan kesadaran. Golongan ketiga sama dia untuk penelitian atau untuk pengobatan, namun potensi ketergantungannya atau efek yang dihasilkan dia sedang. Pada golongan kedua tadi potensinya kuat dan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya amobarbital dan pentobarbital. Yang terakhir psikotropik golongan keempat. Dia efeknya ringan, ketergantungan iya tetap, namun efek mengurangi kesadaran cukup kecil. Diazepam yang lazim digunakan, chlordiazepoksid, bromazepam, dan sebagainya. WA adalah obat wajib yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Jadi pemberiannya di apotik. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan pengobatan sendiri sehingga akan menghasilkan pengobatan yang lebih rasional. Jadi contoh OWA pada kelas terapinya bahasa cerna ada famotidin, ranitidin dengan catatan 10 tablet. Maksudnya hanya diberikan 10 tablet dengan penggunaan kurang lebih 3 sampai 5 hari. Kalau sehari 2 kali berarti 5 hari. Oke. Kemudian obat kulit asam fusidat dalam bentuk salep pada sistem muskuloskeletal. Diclofenac untuk penghilang nyeri. Kemudian alpurinol untuk pengobatan anti purin asam urat. Penggunaannya hanya 10 tablet. Jadi lazimnya 10 tablet kalau sehari 2 atau 3 kali berarti antara 3 sampai 5 hari. Jadi ini sebenarnya yang rangkuman tugas untuk kalian tambahkan mengenai penggolongan obat tadi dan materi
sediaan dari farmakope kemarin. Obat bebas terbatas dengan lingkaran berwarna biru. Setiap takaran ada kemasannya, ada dosisnya untuk mengobati penyakit ringan yang dapat dikenali oleh penderita. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Ada banyak peringatan mulai P1 sampai P6. Bisa dibaca lebih lanjut. Obat keras hanya untuk baca pemakaiannya, hanya untuk kumur, kemudian hanya untuk bagian luar. P4 hanya untuk dibakar. P5 tidak boleh ditelan. P6 obat wasir jangan ditelan. Jadi setiap obat keras dengan lingkaran setiap obat bebas terbatas dengan lingkaran warna biru pasti akan muncul tanda peringatan P1 sampai P6. Tugas yang terakhir insya Allah. Jadi teman-teman dari obat bebas terbatas ini ada P1 sampai P6. Silakan ditambahkan di tugas yang kemarin apa saja contohnya. Cukup contohnya saja. Oke. Obat bebas, obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Label obat sudah jelas warna hijau dengan lingkaran warna hitam. Tugas ini saya berikan saat teman-teman kalian atau saat teman-teman kuliah dalam posisi luring atau tatap muka. Karena akan lebih mengenal dan lebih tahu bentuk sediaan aslinya itu seperti apa sih, peringatan seperti apa, dan sebagainya. Namun karena sekarang kita dalam kondisi daring, yang ini saya ganti dengan tugas-tugas yang di awal tadi dengan digabungkan pada tugas yang farmakope. Oke, terima kasih. Itu untuk penggolongan obat. Nah, tadi di awal sempat saya informasikan akan diperjelas pada materi obat paten dan generik. Nah, sedikit sebentar kita singgung tentang materi ini pada paten dan generik. Mungkin yang lazimnya atau yang beredar di masyarakat, obat paten itu bukan generik, biasanya itu. Tidak bisa disalahkan, juga tidak bisa dibenarkan. Yang penting teman-teman bisa tahu apa sih obat paten itu, apa sih obat generik, apa sih obat generik bermerek. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan kalau ada yang tanya, apa sih bedanya, kenapa lebih mahal dan sebagainya, teman-teman bisa menjawab. Tentunya dengan benar dan berdasar, jangan hanya menjawab ngawur, tapi ya. Obat tadi sudah jelaskan, obatnya sudah ada tadi, penggolongan sudah ada, kemudian ini sudah jelas, lingkaran hijau obat bebas, biru bebas terbatas, ini obat keras, kemudian ini peringatan di obat bebas terbatas, kemudian kenapa sih ada seperti ini pada obat bermerek paten yang biasanya kita mendengar istilah obat paten, walaupun sebenarnya obat paten adalah obat yang pertama kali ditemukan sehingga dia memiliki merek paten. Namun dalam kehidupan sehari-hari biasanya yang dimaksud obat paten adalah pada customer atau pasien, mereka nyebut obat paten, yang penting bukan generik, itu mereka anggapnya adalah obat paten. Kita harus tahu itu. Harganya hampir 10 kali lipat. Contoh di sini 3.000 pada obat bermerek dan 360 per kapsul atau per tablet dengan obat generik dengan kandungan yang sama persis. Kalau logonya generik, sekarang ada logo seperti ini. Kemudian nama obatnya dan ini logo kantor tadi. Apakah obat bebas atau obat bebas terbatas. Dan ini contoh ada paracetamol di obat bebas, simvastatin di obat keras, kemudian ranitidin obat keras, dimenhidrinat obat bebas terbatas, papaverin obat keras tertentu atau OKT. Jadi ini sudah jelas semuanya, dan kalau generik ada gambar seperti ini. Oke. Jadi kita bisa dengan mudah mengenali mana obat bebas, bebas terbatas, obat keras, obat generik, dan sebagainya. Nah, sekarang kita berbicara tentang paten dan generik. Apa sih bedanya?
mungkin obat paten kita perlu menyamakan definisi atau persepsi. Kalau paten secara teori, secara tepatnya adalah obat yang terdaftarkan atas nama si pembuat merek atau yang menemukan pertama kali obat tersebut. Oke. Contoh sini amoxicillin ya. Nama generiknya dia adalah amoxicillin. Patennya yang pertama kali menemukan adalah amoxicillin. Tolong nanti saya dikoreksi kalau ternyata salah. Jadi amoxicillin ini dia yang pertama kali menemukan penicillin amoxicillin ini. Kemudian setelah masa patennya habis, maka beredarlah tadi obat-obat generiknya. Generiknya adalah amoxicillin. Tadi amoxicillin adalah nama patennya. Dan obat generik berlogo atau obat generik bermerek atau yang sekarang lazim orang-orang menyebut dengan obat paten ada contoh Amoxan, Usimog, itu adalah Huvamog, itu adalah contoh obat generik berlogo atau obat generik bermerek atau yang masyarakat menyebutnya dengan obat paten. Itu yang kita perlu menyamakan persepsi atau definisinya. Obat generik berlogo dan obat bermerek. Mereknya dagang dilindungi hak paten, pada OGB tidak, dan obat bermerek atau generik bermerek ya dia dilindungi. Harga dia bisa lebih murah, bisa sampai 1/10-nya atau 1/3-nya dari obat bermerek. Nama produk dalam ketentuan ditulis nama generiknya atau zat aktifnya. Sedangkan obat bermerek menggunakan nama dagangnya. Bagaimana dengan rasanya? Atau warnanya, bentuknya? Kalau generik, dia sederhana, tidak menarik, dan warna cenderung standar, dan rasa cenderung lebih pahit. Obat merek tentu saja lebih menarik. Popularitas, ya karena tidak pernah diiklankan, pada obat generik dia jarang dikenal, kecuali bagi teman-teman kesehatan. Dan obat bermerek, kan ada iklan, dipublikasikan, sehingga lebih dikenal oleh masyarakat. Contoh yang mudah pada vitamin B kompleks. Oke, B kompleks kalau yang pernah menggunakan rasanya pahit. Contoh B kompleks IB atau B kompleks yang generik aja, B kompleks generik atau B6 misalkan. Saat kita minum pahit sekali, teksturnya kasar, tidak menarik sama sekali. Bandingkan dengan obat bermerek, misalkan kita sebut merek Neurobion. Harganya hampir 5 kali lipat, mungkin lebih. Kemudian rasanya saat diminum masih manis pada Neurobion dan tampilannya sangat-sangat menarik. Itu contoh yang mudah antara perbedaan obat generik dan obat bermerek. Ini rangkuman lainnya, obat paten dia yang membuat ada promosi dan ada royalti selama beberapa tahun untuk patennya. Tentu saja tidak ada subsidi. Obat generik bermerek, pembuatan tentu saja, promosi ada, royalti dan subsidi tidak. OGB, obat generik. Pembuatan tentu ada, promosi dan royalti tidak ada, namun ada subsidi dari pemerintah. Sehingga kenapa harganya murah? Itu karena ada subsidi dari pemerintah dan tidak ada promosi. Oke, ini ilustrasi terjadinya obat generik. Jadi dari obat paten, dia perusahaan obat A meneliti, mendapatkan paten, memasarkan selama masa paten, dan negara-negara yang tergabung dalam apa ya namanya, ada suatu perjanjian yang mengatur bahwa kurang lebih selama antara 10 sampai 20 tahun selama masa paten tidak boleh diedarkan generiknya. Setelah masa paten habis, semua perusahaan boleh mengenerik atau membuatnya. Oke, itu untuk tambahan obat generik dan obat bermerek. Terima kasih. Ini contoh
contoh yang saya berikan, tugas yang berikan kalau pada saat perkuliahan secara tatap muka. Kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita lakukan diberi manfaat, diberi berkah, dan diampuni segala kesalahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.